Keran ekspor pasir laut dibuka. Saatnya nelayan berpikir lebih terbuka dan tidak lagi mau diprovokasi oleh sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat. Karena kelompok ini dibiayai dan dibayar oleh lembaga-lembaga keuangan dunia yang dimiliki oleh elit global, kelompok kapitalis penguasa kekayaan dunia yang tidak ingin negara-negara berkembang seperti Indonesia mengelola potensi negerinya sendiri untuk kesejahteraan rakyatnya. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Keran ekspor pasir laut terbuka, saatnya nelayan maju. Tunggu punya tunggu, akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan juga peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan telah diundangkan pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Artinya, ketika peraturan pemerintah ini telah diundangkan, maka berlaku untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah menghentikan ekspor pasir laut lewat surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 117/MPP/Kep/2 tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut, yang mana pada saat itu alasan penghentian sementara adalah kerusakan lingkungan hidup dan potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil di tanah air. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut lebih menspesifikkan material pasir yang dapat diolah adalah endapan atau tumpukan pasir yang semakin lama semakin menggunung sehingga menimbulkan pendangkalan air laut yang disebut beting oleh para nelayan, dan proses itu terjadi karena arus air laut. Artinya, tidak sembrono pelaksana peraturan pemerintah ini memberikan kesempatan kepada pengusaha mengekspor pasir laut. Menurut laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019, Singapura adalah importer pasir laut terbesar di dunia. Selama 20 tahun negara Singapura telah mengimpor pasir laut sebanyak 917 juta metrik ton dari negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam. Tercatat negara pengekspor pasir laut terbesar ke Singapura adalah Malaysia, walaupun dalam kenyataannya tahun 2019 kerajaan Malaysia menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura. Dari tahun 1997 sampai tahun 2003, rata-rata dalam setahun Indonesia mengekspor pasir laut ke Singapura sebanyak 53 juta ton per tahun. Kerajaan Malaysia mengekspor pasir laut ke negara Singapura dengan volume ekspor rata-rata dalam setahun 60 juta sampai 80 juta metrik ton per tahun sejak tahun 1998 sampai tahun 2019. Tetapi kita tidak pernah mendengarkan tenggelamnya pulau-pulau kecil di negara Malaysia. Begitupun negara Vietnam mengekspor pasir laut ke negara Singapura dari tahun 2005 sampai tahun 2023 atau sampai sekarang dengan volume ekspor rata-rata dalam setahun 20 juta sampai 30 juta metrik ton. Sama juga, kita tidak pernah mendengarkan tenggelamnya pulau-pulau kecil di negara Vietnam, dan kita bisa membayangkan berapa pemasukan bagi kerajaan Malaysia dan negara Vietnam dari sektor ekspor pasir laut. Kesimpulannya, kerajaan Malaysia dan negara Vietnam adalah dua negara kecil dengan garis pantai dan luas laut tidak seberapa jika dibandingkan dengan Indonesia, negara kita tercinta. Tetapi kerajaan Malaysia dan negara Vietnam dapat memanfaatkan sebaik mungkin sedikit potensi pasir laut di negaranya. Lalu Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1.904.569 km, jumlah pulau 17.000, sekaligus negara dengan garis pantai 99.083 km atau terpanjang nomor 2 di dunia, tidak dapat memanfaatkan potensi pasir laut yang kita miliki.
Kita masih berkubang dengan pikiran-pikiran kontraproduktif dan selalu berputar-putar dalam lingkaran imajinasi, lalu melakukan abstraksi, melemparkan isu tanpa studi, mempengaruhi masyarakat nelayan seakan-akan besok pulau-pulau kecil kita akan tenggelam, seakan-akan besok nelayan sudah tidak dapat makan. Saatnya kita meninggalkan mereka, kelompok-kelompok yang memprovokasi nelayan, berbicara tentang lingkungan karena mereka dibayar oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Di belakang lembaga-lembaga keuangan internasional ini ada kelompok kapitalis, kelompok globalis, penguasa kekayaan dunia yang tidak ingin negara-negara berkembang seperti Indonesia maju. Dengan mengelola potensi negerinya sendiri, saatnya Indonesia harus bangkit untuk mengelola potensi tanah air demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah strategis sebagai daerah pengekspor pasir laut ke negara Singapura. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau sangat dekat dengan negara Singapura dan memiliki potensi pasir laut tersebar di semua daerah dari Kabupaten Natuna sampai Kabupaten Karimun. Sudah tentu dengan keran ekspor pasir laut dibuka akan menciptakan banyak peluang bagi masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam penglibatan masyarakat nelayan pada kegiatan ekspor pasir laut ini sangat-sangat diharapkan. Berkaca dari kebijakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta, membangun ibu kota Jakarta dengan memanfaatkan dana community development. Mari para nelayan di Provinsi Kepulauan Riau, kita jadikan kebijakan Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor pasir laut ini sebagai momen untuk memperbaiki kehidupan struktural nelayan, baik mencangkup tempat tinggal para nelayan, kegiatan usaha nelayan yang berkelanjutan, dan untuk memperjuangkan masa depan anak-anak para nelayan. Mengapa kami mengatakan momen ini sangat tepat dan peluang yang tak mungkin akan kita dapatkan lagi karena belum tentu ada pemerintahan presiden yang akan datang akan berani mengambil keputusan seberani Presiden Joko Widodo. Kembali kami harus mengingatkan saatnya nelayan berpikir lebih terbuka dan tidak lagi mau diprovokasi oleh sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat. Karena kelompok lembaga swadaya masyarakat ini dibayar atau digaji oleh lembaga-lembaga keuangan internasional untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan hidup. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diperalat oleh elit global, kelompok kapitalis, penguasa kekayaan dunia yang tidak ingin negara-negara berkembang seperti Indonesia akan maju. Mereka kaum global sangat kejam. Orang-orang terkaya di dunia ini berani membayar aktivis atas nama lingkungan hidup untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintahan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal pengelolaan potensi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini bisa terjadi karena jika negara-negara berkembang menjadi maju, maka tidak ada lagi negara-negara yang akan meminjamkan uang dari Bank Dunia atau dari kelompok mereka, kaum kapitalis, elit global.